Kita ke lanjut lagi ke sini ya. Jadi adapun fungsi dari Bootstrap ada lagi ya yang akan kita masukkan ke dalam website yang akan kita buat, yaitu modal. Jadi fungsinya itu untuk menambahkan dialog ke situs kita ya dengan menggunakan Lightbox guna untuk pemberitahuan atau konten yang sepenuhnya disesuaikan. Nah, jadi nanti dia akan muncul kira-kira tampilannya itu seperti ini. Nah, seperti ini aja dia. Jadi kalau misalnya diklik, misalnya gini, nah, akan ada muncul seperti ini nanti. Nah, di sini nanti kita akan buat tambah datanya, ya kan? Jadi hanya simple segini aja, nggak perlu kita ke halaman berikutnya seperti tambah data tadi. Nah, nanti akan kita pindahkan kemari. Kalau kita mau save, kita simpan nanti. Kalaupun enggak, nanti di close seperti ini. Nah, ini adalah scriptnya ya. Kita akan membuat yang statis, jadi ketika ini diklik nanti seperti ini. Nah, nanti akan yang muncul hanya seperti ini. Jendela modalnya aja yang aktif. Yang layar di belakangnya itu akan menghitam, tidak bisa diklik nantinya. Ya. Jadi pastikan nanti kita membuat modal yang di latar belakang statis atau background statis nanti. Ini kita copy nanti. Ya, jadi kita buka dulu pertemuan kita yang kemarin. Ya. Jadi kan ini kemarin kita pisah-pisah ya, mana tambah, mana ubah. Ya, kita close dulu yang enggak kita butuhkan. Nah, ini kan hanya indeks kita. Ini isinya hanya indeks yang ini saja, yang ini. Kalau tambah data, dia larinya kemari. Jadi kalau tambah data berarti scriptnya yang ini, tambah PHP. Nah, yang ini. Nah, ini akan kita pindahkan ke dalam indeks ini ya, supaya nanti dia seperti ini, seperti yang Bootstrap kita buat tadi ya. Jadi kalau kita mau tambah data misalnya, nanti hanya kotak dialog seperti ini aja muncul. Jadi di sini kita buat nama, NIM, dan jurusannya gitu. Jadi nggak perlu kita seperti ini ke ngeling ke tempat ini seperti ini. Dan jelek ya seperti ini ya. Masih sangat polos, jadi kita manipulasi agar tampilannya itu menarik. Nah, caranya itu gimana? Seperti biasa, kita copy ya yang ini, kita salin, lalu kita ke indeks. Ya. Nah, di sini di bawah div ini pastikan kita membuat space yang agak jarang agar kita bisa menandai ya mana elemen indeksnya, mana tambah data, mana nantinya untuk modalnya. Nah, ini tadi udah kita copy kan? Ini kita copy. Lalu kita di sini buat komenannya dulu. Awal modal tambah data. Lalu di sini akhir modal tambah data. Nanti akan di sini kita letakkan scriptnya. Tambah data yang di sini nanti kita akan copy ke mari. Sebelum itu kita copy dulu starter template untuk menampilkan modal seperti ini. Nah, ini udah kita salin dulu. Lalu kita pergi ke kode editor kita, subdomain text ya. Di sini kita kopikan template untuk modalnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini nanti akan kita perbaiki ya. Nah, ini button launch-nya ini nanti dulu ya. Ini nanti akan jadinya jadi seperti apa ya? Seperti yang tadi. Nah, kita akan buat di sini titelnya itu tambah data. Tambah data mahasiswa.
Nanti kita akan letakkan tambah data ini semua ke dalam yang modal yang di bawah sini, modal body. Nah, di sini nanti akan kita isi tambah data kita. Ya. Jadi kita akan copy dari sini dulu ya, file PHP-nya. Kita copy sampai di akhir, dari awal PHP hingga ke akhir PHP. Kita copy, lalu kita pastekan di sini, ya, sini. Nah, perhatikan di sini kan di atas kita sudah mempunyai require, ya, karena semuanya harus menggunakan require function mengakses function. Karena di atas sudah ada, kita nggak perlu lagi di sini mendeklarasikan require function. Jadi ini dihapus saja ya, require function-nya. Hapus. Ini kita kembali ke tambah data. Nah, ini struktur PHP-nya nggak usah lagi ya, karena kita sudah dibuatkan struktur PHP pada indeks tadi. Kita hanya kopikan yang ada di dalam body. Di sini kita copy dari H1 sampai ke form. Sampai sini. Ya, lalu kita copy. Kita kembali lagi ke indeks. Kita pastekan di bawah struktur PHP tadi. Nah, sini seperti ini. Lalu kita save dulu ya. Kita save dulu, kita lihat perubahan yang terjadi pada website kita. Nah, dia tambah datanya di sini ya. Launch static backdrop modal tadi. Nah, ini sudah muncul ya tambah datanya. Hanya saja kurang tepat ya. Karena kan tambah data itu di sini ya kan, di sini. Sini. Tapi masih ngeling kemari. Nah, ini akan kita pindahkan ke atas. Launch static backdrop modalnya. Jadi kita cari launch, mana dia? Ini launch static backdrop modelnya. Kita cut, kita pindahkan ke button yang untuk tambah data. Nah, ini kita buat aja di bawahnya. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah kemari ya. Sudah kemari. Nah, jadi ini udah nampil seperti ini. Lalu coba kita masukkan dulu, misalnya namanya M Ihsan 190 121 130, perusahaan manajemen informatika. Nah, nanti kalian boleh diubah ya, karena ini kita masih pakai text box semua. Kalian bisa tambahkan nanti checkbox ataupun combo box atau radio button ya, karena udah belajar terus kalian. Karena ini masih ini aja. Jadi kalian boleh nanti explore ini menjadi select ya, ataupun combo box. Jadi di bawahnya ada 5 program studi yang ada pada Pelita Nusantara. Gitu. Coba kita tambahkan datanya. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, muncul Muhammad Ihsan di sini. Nah, masih ada lagi yang kurang ya. Karena ini tambah data ya, kan di sini harusnya yang ini ya. Ya kan, yang di sini harusnya kita buat. Ini masih di sini. Nah, ini akan kita pindahkan. Kita kembali ke Bootstrap kita. Ke Bootstrap, ke file index kita. Kita cari submit-nya. Nah, ini dia button-nya. Nah, ini akan kita yang understood tadi ya. Nah, ini menjadi kita buat menjadi tambah data ya. Tambah data. Lalu tipenya harus sama. Tipenya submit, name-nya submit. Nah, maka dari itu kita buat di sini type-nya itu menjadi submit.
Lalu name-nya itu submit ya. Nggak boleh beda name-nya. Submit. Nah, jika sudah seperti ini, yang ini sudah bisa kita hapus ya, atau kita buat menjadi komentar dulu biar nggak hilang. Tapi ini udah seperti dihapus nih. Lalu kita save. Lalu kita kembali lagi ke sini. Kita refresh dulu deh. Nah, udah nggak ada ya. Dia udah kemari tambah datanya. Lalu kita buat, coba berhasil atau enggak. Kita buat namanya Tengku Hendra. Ini-nya 190.121.01 untuk semua. 170, Pak. Oh, 170. Lalu jurusannya Teknik Informatika. Lalu kita klik tambah data. Nah, nggak mau ya dia. Kita lihat lagi. Berarti di sini masih ada kesalahan. Kita lihat lagi. Nah, ternyata button ini kan bagian dari form ya. Button ini bagian dari form. Nah, tapi formnya udah ditutup di sini. Di sini udah ditutup. Terakhir di submit tadi, makanya dia berhasil. Nah, jadinya formnya kita pindahkan ke bawah. Ini kita Ctrl X. Lalu kita pastekan di bawah sini. Nah, sini. Lalu kita save, coba lagi dulu ya. Lalu kita refresh. Kita refresh dulu. Tengku Mahendra 190.121.070 jurusan Teknik Informatika, lalu kita tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, nambah Tengku Mahendra di sini. Oke, nah ini berarti tambah data mahasiswa kita udah nggak perlu ya, lalu akan kita hapus. Berarti yang ini yang kita pindahkan tadi buttonnya, mana dia? Nah, ini launch static box backdrop modelnya ini kita buat menjadi tambah data mahasiswa. Nah, ini kita hapus. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, ada satu. Pastikan ya. Nah, ini kan kita memakai yang static backdrop ya. Jadi dia ada database targetnya. Jadi di button ini kita buat di sini database target itu static backdrop ya. Di sini kita buat static backdrop. Nah, di ID yang modal bootstrap tadi harus sama. Nah, ini kelasnya modal fed, ID-nya static backdrop. Harus sama dengan yang di sini. Yang database targetnya. Yang ini. Ini namanya static backdrop, database targetnya. Lalu modal pada ID modelnya static backdrop. Ya, nanti kalau kalian mau ada dua, misalnya kan ada edit data ya. Nah, edit data itu berarti harus beda lagi ID-nya. Jadi kalau ID-nya sama nanti bingung bootstrap-nya memanggil ID yang mana ketika tombol ini ditekan gitu. Nah, ini kan berarti dia mengacu ke base targetnya tadi kan backdrop tadi. Yang ini static backdrop. Nah, nanti kalau yang diedit data yang ini ya kan, kalau yang ini harusnya nanti beda lagi nama ID-nya supaya nggak bentrok dengan tambah data. Ya, jadi nanti ini tugas kalian untuk membuat editnya juga sama seperti ini. Nah, gini aja dia tampilannya. Keluar gini aja. Ya, jadi nggak perlu kita ke halaman lain karena hanya sederhana kan. Nggak sampai separuh monitor. Kalau yang edit kan masih ke halaman lain, nah seperti ini. Nah, tapi dia udah ada data yang mau diubah.
Jadi nanti edit datanya harus sama ya, seperti yang ini, yang tambah data mahasiswa. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau tugas yang semalam dikumpul entah besok bisa, Pak? Apa kendalanya? Kenapa bisa sampai telat, Eva? Soalnya kerja, Pak. Hari Minggu kerja? Iya, Pak. Kerja-kerja aja, nanti kolaps. Libur, ya libur lah, waktunya libur. Kan, hari Minggu libur, atau kalau sudah pulang kerja dalam hari 1 minggu itu sisihkanlah beberapa jam untuk mengerjakan tugasnya. Nggak lamanya kalau dikerjain. Nah, sedih kali dosennya. Lihat 19 orang mahasiswanya yang ngumpul tugas hanya 5 orang. Itu pun ada yang identik, tapi karena cuma 5 orang termaafkan. Ada yang identik. Kalau di kelas lain langsung saya bagi nilainya. 100 bagi 5 berarti 20 lah satu orang. Kalau identik. Ini termaafkan tadi. Karena hanya 5 orang. Gitu dia. Capek dosennya nerangkan biar bisa, kok mana nggak ada yang ngerti tugas. Ya, harus berubah. Jadi kuliahnya nggak sekedar kuliah. Ada ilmu yang kalian bawa, ada cerita untuk generasi kalian nanti bahwasanya kerja sambil kuliah itu butuh perjuangan. Ya, jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya kayak kalian kuliah gitu kan, hanya absen doang, hanya ikut Zoom tapi kameranya dimatikan, ya kan? Ini aja deh, kalau memang seperti itu, beli kambing, daftarkan kemari. Lulus juga itu kalau kalian mau caranya seperti itu, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain apa, sarjana itu kambingnya. Kalau cara kerjanya seperti kalian, nggak ngerjain tugas, nggak apa gitu kan. Jadi ya harus lebih harus lebih diperhatikan, harus lebih diluangkan waktunya. Kalian udah memilih untuk kuliah, ya harusnya ya ditanggung-jawabi seperti itu. Jangan hanya sekedar bayar, jangan hanya sekedar datang. Gitu. Nah ini tantangan untuk kita daring ya. Ada yang tantangan, ada yang menjadi tantangan, ada yang menjadi sebuah peluang gitu. Karena kalian hanya ngerjakannya di rumah, nggak perlu ongkos untuk datang kemari. Ya, nggak perlu kalian pulang malam. Kalau kalian kemari pulang malam kalian di jalan lagi ya. Ini harusnya dimanfaatkan dengan baik kondisi seperti ini. Bukan hanya lalu menyerah dengan keadaan nggak ngerjain tugas. Jadi kalau masih ada kebijakan perbaikan nilai, kalau nggak ada, jujur waktu belum masa pandemi ya, kalian boleh tanya kakak kalian, kalau nggak memenuhi misalnya absensinya itu, kalau kelas karyawan 4 kali nggak datang ya, nah itu nggak boleh ikut ujian. Itu harus mengikuti namanya semester pendek. Semester pendek itu bayar dosen lagi, kalian kuliah lagi. Gitu. Kalau masalahnya itu presensi, kalian harus kalau nggak mengikuti semester pendek, kalian harus mengikuti perkuliahan bareng adik kelas kalian. Kalau misalnya kalian gagalnya karena memang sering mengikuti tapi gagal, ya itu mungkin nanti ya sama harus diulang gitu. Kita nggak tahu kebijakannya seperti apa lagi nantinya. Ya, jadi di samping hanya untuk nilai ya minimal kan bisa jadi pengetahuan kalian. Gitu. Oke. Lagi yang ingin ditanyakan tentang materi kita tadi atau bisa nanti dilihat recordnya. Aman? Kalau untuk delete Pak sama Pak?
Delete nggak perlu ya, karena coba kita perhatikan. Share. Karena hapus, misalnya kita mau hapus, Ronaldo ngapain dia kuliah? Udah banyak duitnya, ini kita hapus aja. Nah, kan nggak ada tampilan yang seperti kotak dialog form tadi, langsung hapus aja dia. Ya, kalau edit kan ada seperti ini ya. Ini nanti yang harus diubah menjadi seperti tambah data ini. Nah, ini. Nah, ini formnya ada juga ya. Formnya itu di Bootstrap ada formnya, jadi dia lebih cantik. Nggak hanya sekedar itu. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri form. Nah, formnya seperti ini dia. Ada biru-birunya dia kalau kita mau isi gitu. Nah, kalian mau yang mana ya, ini untuk sandi ataupun form login. Lalu ini bisa kalian lihat untuk apanya? Untuk tipe-tipe atau jenis-jenis formnya. Ini form yang dinonaktifkan ya. Lalu ada juga di sini untuk panjangnya dan sebagainya, nanti bisa kalian ekspor lagi. Karena kita hanya butuh kelasnya. Buat kelas from label itu pasti udah jadi seperti ini. Gitu. Tinggal tambahin di kelas kita yang di sini. Misalnya kayak tadi kan, mana tadi yang ditambahkan kelas? Ya seperti tombol lah ya kan, tombol. Kayak tombol yang ini. Tombol cari data ini kan dikasih kelas bed and warning. Nih. Sama juga kalau nanti form ataupun text box ya. Di text box-nya itu tinggal tambahkan kelasnya. Kelasnya itu kelas apa di sini. Misalnya tadi kelasnya form label. Nah, copy aja. Buat kita di sini. Oh, sorry, yang ini ya, ini label ya. Ini yang code inputnya. Ini kelasnya form control. Kita copy. Kita buat di sini aja di akhirnya. Kelasnya form control. Lalu save. Coba dilihat di ini, nggak mau hilang nih. Nggak bisa mengakses jendela barunya. Refresh. Nah, dia akan agak berbeda gini kan? Kan beda nih dengan yang ini. Dengan seperti ini. Ada birunya dia. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan semua? Pak, kalau buat dihapusnya itu jangan langsung dihapus kayak gini peringatan. Anda yakin ingin menghapusnya gitu kayak mana, Pak? Oh, itu kita pakai if lagi. Di sini kita berikan if. Ada pertanyaan lagi gitu kan? Di sinilah. Jika nanti kalau di sini kita if kan, kalau nanti diklik OK, if tombol buttonnya nanti diklik, baru dia menghapus gitu. Kalau belum diklik hapusnya, maka jangan dihapus dulu. Tapi kalau yang web zaman sekarang ataupun sistem operasi ataupun yang lihat pada laptop kalian atau handphone kalian sekarang udah jarang ya kalau misalnya menghapus dia minta persetujuan lagi. Rata-rata udah langsung aja hapus gitu. Karena nggak sembarangan untuk menghapus ya. Itu kalau mau dibuat boleh nanti kita buat. Coba kalian ngechat atau apa ya, kok di sini hilang ya di komputer saya. Gak ada zoomnya ini. Gimana cara nampilkannya lagi?
Bisa dengar suara saya kan? Halo? Dengar, Pak. Ya ini Zoom Dengar, Pak. Dengar, Zoom-nya Pak. hilang di komputer saya. Coba apa ya? Chat lah, chat untuk presensi nama dan NIM. Ya, coba. Karena saya hide tadi, jadi hilang semua. Jadi presensinya nih Pak di chat ini Pak, lewat chat. Iya, iya, iya. Lewat chat nanti ada juga di classroom-nya, diisi juga lagi. Jadi saya tahu siapa yang ikut hadir di Zoom ini. Udah ada belum? Cek di Zoom ya, Pak? Ah, sudah. Sudah, Pak. Oh, enggak muncul ya. Atau ada yang punya handphone 2, coba di-admit lagi ID Zoom kita ini supaya muncul di laptop saya. Karena kalian bilang ini. Oke, udah. Udah. Ayah, ada lagi yang ingin ditanyakan? .15 orang ya yang hadir, yang mengisi presensi di chat. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Ya, tetap semangat kuliahnya, tetap sehat. Ya, jangan menyerah dengan keadaan, harus tetap produktif walaupun kuliah di rumah. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore, Pak. Oke, boleh live ya. Dadah.